Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gourmet. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tes kemampuan dasar dari soal UTBK tahun 2021 untuk materi matematika dasar. Nah, ini adalah pembahasan yang kedua atau bagian yang kedua dari pembahasan 15 butir soal matematika dasar TKD. Pada video sebelumnya kita sudah membahas 8 butir soal. Jadi kali ini di bagian kedua tersisa 7 butir soal yang akan kita selesaikan. Oke, langsung saja kita akan membahas soal-soal yang tersisa. Soal nomor 9, di sini diketahui fungsi fx sama dengan logaritma x kuadrat kurang x tambah 1 dengan bilangan pokok 2. Jika nilai f inverse x sama dengan 2, maka nilai x yang memenuhi adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali sifat dari fungsi inverse. Ya, sifat inverse itu, kalau kita punya fungsi, jika fx sama dengan y, maka inverse-nya, f inverse y, itu sama dengan x. Nah, ini kita perhatikan nih. Fx sama dengan y, maka f inverse y itu kembali sama dengan x. Nah, artinya di soal ini, kalau kita mencari f inverse 2, f inverse x sama dengan 2, itu artinya sama saja kalau kita mencari f2 sama dengan berapa? Ya, ini kan yang kita mau cari x nih. F inverse x sama dengan 2. Itu sama halnya kalau kita cari f2 sama dengan berapa? Nah, berarti tinggal kita masukkan sini. Ya, jadi f2 sama dengan 2 logaritma. Ini tinggal kita ganti 2. 2 kuadrat kurang 2 ditambah 1. Nah, hasilnya sama dengan 2 logaritma 4 kurang 2 tambah 1. Sama dengan 2 logaritma 4 kurang 2, 2 tambah 1, 3. Jadi jawabannya adalah 2 log 3. Nah, itu artinya nilai X yang di sini yang kita cari itu adalah 2 logaritma 3. Nah, jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini ada sistem persamaan linear 3 variabel. Diketahui 2x tambah y sama dengan 5. Yang kedua, x tambah 2z sama dengan 3. Dan yang ketiga, 2y tambah z sama dengan 4. Yang dicari x tambah y tambah z. Nah, yang seperti ini kita jangan langsung eliminasi atau substitusi ya. Kita perlu cermati baik-baik persamaannya. Ini kita tulis ulang di sini. 2x tambah y sama dengan 5. Kemudian x ditambah 2z sama dengan 3. Dan yang ketiga, 2y tambah z sama dengan 4. Kalau kita lihat baik-baik, di sini x, 2x itu ada 2x, ada x, 1x. Ya. Ada 1y dan 2y. Ya, sama dengan x ya. 1y, 2y. Dan untuk z juga begitu, ada 2z dan 1z. Masing-masing pasangannya ada 2, ada 1. Nah, berarti kalau kita jumlahkan, nanti koefisiennya akan sama semua. Ya. Jadi kita jumlahkan saja. Nah, kalau ini kita jumlahkan, kita akan dapatkan 2x tambah x, jadinya 3x. Untuk y tambah 2y juga 3y. Dan untuk z, 2z tambah z, jadinya 3z. Nah, jumlah semuanya 5 tambah 3, 8 tambah 4, 12. Nah, yang kita cari x tambah y tambah z. Nah, ini kan ada 3 ya, tinggal kita keluarkan nih. 3x tambah y tambah z sama dengan 12. Terus kita bagi 3. Nah, semua dibagi 3 berarti x tambah y tambah z itu sama dengan 4. Nah, berarti jawabannya adalah 4 alfa. Oke, selanjutnya nomor 11. Nomor 11 ada logaritma di sini. Perkalian 3 buah logaritma ya. Logaritma 1 dibagi b kuadrat dengan basisnya a dikali logaritma 1 dibagi a pangkat 3 dengan basisnya c dan dikali dengan logaritma 1 dibagi c kuadrat dengan basisnya b. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita perlu ingat salah satu sifat logaritma ya. Atau dua ya, dua sifat logaritma yang akan kita pakai di sini. Yang pertama itu ini sifat logaritma kita buat dulu ya.
kalau ada A logaritma B pangkat N, maka pangkatnya bisa kita bawa ke depan ya. N dikali A logaritma B. Yang kedua, terkait dengan perkalian logaritma, kalau A log B dikali dengan B log C, maka ini bisa kita anggap dicoret saja, tersisa A log C. Ya, ini rumus yang pertama ketemu dengan basis yang kedua itu sama. Nah, dua sifat ini kita akan gunakan untuk menjawab soal ini. Pertama kita ubah dulu bentuk 1 dibagi B kuadrat ya. Ini kita ubah menjadi A logaritma B pangkat negatif 2. Oke, kemudian yang dikali dengan C logaritma A pangkat negatif 3 dikali dengan B logaritma C berpangkat negatif 2. Nah, kemudian ini kita ubah posisinya ya, kita atur sehingga nanti B ketemu dengan B, C ketemu dengan C. Nah, untuk pangkatnya, ini kita bawa ke depan, gunakan sifat yang pertama ya. Jadi negatif 2 ini kita bawa ke depan, jadinya negatif 2. Dikali, yang ini negatif 3, bawa ke depan juga, jadinya dikali negatif 3. Kemudian negatif 2 bawa ke depan lagi, jadinya negatif 2. Sehingga di sini tersisa A logaritma B. Dikali, ya ini kita posisikan yang kedua ya. Kita tukar posisinya. Yang kedua, di sini B logaritma C. Dikali, yang ketiga adalah, yang C ya. Kita bawa ke sini. C logaritma A. Nah, sekarang ini kita bisa selesaikan. Jadi ini sama dengan negatif 2 kali negatif 3, 6 kali negatif 2, jadi negatif 12. Nah, sementara ini ya kita anggap dicoret saja seperti ini ya. Ini ketemu, jadi tersisa adalah A logaritma A. A logaritma A. Ingat, A log A itu nilainya 1 ya. Berarti jawabannya adalah negatif 12. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 12. Di sini diketahui 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri dari 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas adalah 55. Nah, kita buat dulu 3 kelas ya. Sini misalnya kita beri nama kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian di sini gabungan. Gabungan berarti penjumlahan dari A, B, dan C. Nah, di sini untuk kelas A itu jumlah siswanya ada 10 orang, 10 siswa. Di kelas B ada 20 dan kelas C ada 15. Jadi kalau kita jumlahkan totalnya ada 45. Diketahui rata-rata gabungan X bar ya, rata-rata gabungannya itu adalah 55. Kemudian di sini rata-rata kelas A dan C berturut-turut 56, di sini 56. Kemudian kelas C 65. Nah, yang dicari rata-rata kelas B, yang ini ya. Ini kita misalkan saja dengan X. Nah, untuk mencari rata-rata kelas B, caranya ini bisa kita kalikan saja ya, antara jumlah siswa dan rata-rata kelasnya. Jadi ini kita kalikan, lalu nanti kita jumlah. Yang hasilnya sama dengan perkalian antara total siswa gabungan dengan rata-rata gabungan. Jadi kalau ini kita kalikan, ini jadinya 560 ya. Ini dikali nih. Kita kali, ini jadi 560 ditambah 20X ditambah 15 kali 65, ini 975. Ini sama dengan 45 kali 55, 2475. Nah, sekarang kita sudah bisa mendapatkan nilai X ya. Ini 560 tambah 975 kan 1535 ya. 1535 tambah 20X sama dengan 2475. Berarti 20X sama dengan, ini kita bawa ke kanan, kita kurangkan berarti 2475 dikurang 1535. Nah, 20X ini kalau dikurang hasilnya 940. Berarti nilai X-nya adalah 940 dibagi 20. Nah, hasilnya 47. Nah,
Berarti rata-rata untuk kelas B adalah 47. Jawabannya beta. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 13. Soal nomor 13, soal terkait dengan limit fungsi aljabar. Limit X mendekati 3, akar 2X kurang 2 dikurangi 2 dibagi akar 3X kurang 3. Nah, bentuk limit ini adalah bentuk limit 0 per 0. Kalau kita substitusi jadinya 0 per 0 ya. Karena 2 kali 3, 6 kurang 2, 4. Akar 4-nya jadi 2. 2 kurang 2 itu 0. Yang di bawah juga 3 kali 3, 9. Akar 9, 3. 3 kurang 3, 0. Nah, ini 0 per 0. Bentuk limit seperti ini, cara standarnya ya kalau kita selesaikan dikalikan dengan sekawannya, pembilang dan penyebut. Nah, cara yang lebih mudah tentu menggunakan teorema L'Hopital, yaitu dengan menurunkan pembilang dan juga menurunkan penyebutnya, sampai nanti hasilnya bukan 0 per 0. Jadi caranya kita akan gunakan teorema L'Hopital ya. Ini kita ubah dulu bentuknya biar mudah diturunkan. Kita tulis ini sama dengan limit X mendekati 3. 2X kurang 2, ini berpangkat 1/2 ya. Dikurangi 2. Kemudian yang di bawah 3X berpangkat 1/2 dikurangi 3. Nah, kemudian ini kita turunkan. Jadi ini sama saja dengan limit X mendekati 3. Ini kita turunkan ya. 1/2 dikali 2X kurang 2. Dikurangi 1 pangkatnya di sini tinggal negatif 1/2 pangkatnya. Dikali. Nah, yang ini kan bisa diturunkan lagi ya. Ini turun berantai nih. 2X kurang 2. Turunannya adalah 2. Sedangkan yang belakangnya turunnya kan 0. Kemudian yang di bawah sama kasusnya. 3X pangkat 1/2 diturunkan jadi 1/2 dikali 3X. Makanya jadi negatif 1/2. Kemudian dikali dalam turunan dalamnya 3X turunannya 3. Ekornya turunnya 0. Nah ini bisa kita coret saja 1/2-nya. Kemudian ini pangkat negatif ya, supaya positif kita turunkan ke bawah ya. Ini limit X mendekati 3. Biar mudah kita turunkan ke bawah, di sini jadinya 2X kurang 2. Pangkat 1/2-nya berarti jadi bentuk akar kembali nih. Nah, dikali 3. Ini ya, kali 3. Kemudian yang 3X pangkat negatif 1/2, supaya jadi positif, pangkatnya kita bawa ke atas. 3X pangkat 1/2-nya jadinya akar kali 2. Ini ya. Nah, sekarang tinggal kita substitusi nilai 3. Kita peroleh akar 3 kali 3 dikali 2 dibagi, yang ini masuk ke sini 2 kali 3. 6 kurang 2 berarti akar 4 dikali 3. Nah, ini akar 3 kali 3, akar 9 berarti 3 kali 2. Nah, akar 4 jadi 2 kali 3. Nah, ini ternyata nilainya adalah 1 ya. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, berikutnya soal nomor 14. Nah, ini juga masih terkait dengan limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri dan juga memuat bentuk aljabar di pembilangnya. Limit X mendekati 0. Nah, untuk menjawab soal ini, kita ingat saja ya, aturan pada limit fungsi trigonometri untuk sinus. Limit X mendekati 0. X dibagi sinus X, itu nilainya 1. Demikian juga kalau kita balik ya. Kalau dibalik, limit X mendekati 0, sinus X dibagi X juga nilainya 1. Ini juga berlaku untuk tangent. Nah, ini tinggal kita sederhanakan sehingga memuat bentuk ini ya. Jadi kita ubah jadi limit X mendekati 0. Ini difaktorkan di atas, kita bisa keluarkan X ya. X dikali 2X tambah 1 dibagi sinus X. Nah, ini kita sudah punya bentuk X dibagi sinus X yang nilainya 1 untuk X mendekati 0. Jadi kalau kita selesaikan, kita pisah saja. Limit X mendekati 0, X dibagi sinus X dikali 2X tambah 1. Nah, tinggal kita substitusi nih. Ini nilainya 1 ya. 1 kali. Yang ini tinggal dimasukkan. Berarti dikali 2 kali 0 tambah 1. Hasil akhirnya berapa nih? 1, 2 kali 0, 0 tambah 1. 1 kali 1, 1. Berarti jawabannya juga 1. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang terakhir, nomor 15. Soal nomor 15 terkait dengan jumlah n suku pertama suatu deret. Didefinisikan dengan Sn sama dengan 12n kurang n kuadrat. Sn
sama dengan 12N kurangi N kuadrat. Kemudian yang dicari adalah suku kelima ya, U5. Nah, salah satu rumus yang bisa digunakan ya untuk mencari UN ketika SN-nya diketahui itu adalah UN itu sama dengan SN dikurangi SN kurang 1. Nah, ini rumus standar yang bisa dipakai. Untuk ini ada cara yang praktis ya. Kalau kita punya rumus jumlah suku n pertama itu bentuknya kuadrat, ada cara yang sangat praktis. Nah, saya akan tuliskan di sini caranya. Cara yang sangat simpel. Kalau kita punya SN, bentuknya misalnya PN kuadrat tambah QN. Ya. Perlu diketahui kalau rumus deret itu bentuk kuadrat seperti ini, itu berarti dia rumus jumlah deret aritmetika ya. Nah, untuk mencari UN itu bisa ditemukan dengan cara menurunkan SN. Jadi turunan dari SN aksen ya. Jadi SN aksen, turunan dari SN dikurangi koefisien dari N pangkat 2. Yang ini ya, dikurangi P. Nah, ini rumus praktis untuk mencari suku ke N apabila SN-nya diketahui dalam bentuk kuadrat. Nah, kita akan terapkan rumus ini di sini ya, biar lebih cepat soal yang diselesaikan. Maka untuk mencari UN, saya ganti. UN sama dengan, ini kita turunkan dulu nih. Kita turunkan dulu berarti 12N turunannya adalah 12 dikurangi N kuadrat turunannya adalah 2N. Nah, jangan lupa dikurangi, ini ya, dikurangi P. P itu apa? Koefisien dari N pangkat 2. Koefisien N pangkat 2 di sini, ya, negatif 1 ya. Dari sini negatif 1, berarti dikurangi negatif 1 alias tambah 1 nanti. Nah, sehingga untuk mencari U5, kita tinggal masukkan 5 ke sini ya. Masukkan 5 ke sini, kita peroleh 12 dikurangi 2 kali 5, 10. Ya, ditambah 1. 12 kurang 10, 2 tambah 1 hasilnya 3. Berarti jawabannya adalah delta 3. Nah, nanti kita bisa coba ya, teman-teman bisa coba gunakan rumus ini. Nanti hasilnya akan sama dengan 3. Ingat, jangan lupa rumus ini ya, trik ini hanya berlaku kalau SN-nya bentuk kuadrat. Baik, inilah 7 soal yang tersisa ya dari soal TKD Matematika Dasar, soal UTBK yang diujikan di tahun 2021 ya. Sekali lagi soal ini saya dapatkan dari internet juga, dan untuk soalnya bisa di-download melalui link yang sudah saya siapkan pada deskripsi video ini. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed ya, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.